Kisah Candi Prambanan. Alkisah, ada sebuah kerajaan megah dan makmur yang bernama Kerajaan Boko, atau yang juga dikenal sebagai Kerajaan Prambanan. Dinamakan Kerajaan Boko karena kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Boko, seorang raja yang baik dan bijaksana. Rakyat dari kerajaan itu hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang berlangsung cukup lama. Di sisi lain, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pengging. Berbeda dengan Kerajaan Boko, kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang suka berperang untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namanya adalah Raja Pengging. Raja Pengging yang dibantu oleh seorang satria sakti bernama Bandung Bondowoso menginginkan Kerajaan Boko untuk ditaklukkan. Kesaktian Bandung Bondowoso bukanlah hal remeh. Ia dikenal memiliki pusaka yang kuat dan dapat mengerahkan ratusan bahkan ribuan pasukan jin. Singkat cerita, peperangan pun meletus. Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso berhasil masuk dan menyerang Kerajaan Boko. Tekad kuat itu pun membuahkan hasil. Berkat kesaktian Bandung Bondowoso yang dibantu pasukan jin itu pula lah, Kerajaan Boko berhasil ditaklukkan dengan mudah. Dari pertempuran itu, Raja Kerajaan Boko yang bernama Prabu Boko tewas dalam pertempuran. Dan seketika Kerajaan Boko ditaklukkan. Raja Pengging mengutus Bandung Bondowoso menjadi raja yang kuat di Kerajaan Boko. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa bangganya memiliki ksatria yang kuat. Bandung Bondowoso pun bertahta. Banyak keistimewaan yang ia dapat sebagai seorang raja. Seketika, ia bertemu dengan putri teramat cantik yang ternyata adalah seorang putri raja. Benar, dari sanalah sang Prabu yakin jika putri tersebut menjadi wanita yang akan ia cintai. Bahkan jika ada tantangan yang harus ia hadapi, sesulit apapun itu, sang Prabu akan menyanggupinya demi mempersunting wanita itu. Dan ternyata benar, putri cantik itu adalah Roro Jonggrang. Dari sinilah kisah legenda Roro Jonggrang dan kisah Candi Prambanan bermula. Siapa yang akan menyangka jika Prabu Boko memiliki seorang putri cantik nan anggun bernama Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun bergegas memanggil Putri Boko untuk menghadap kepadanya. Bandung Bondowoso terpana melihat kecantikannya. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso pun melamar Roro Jonggrang dengan lantang dan percaya diri. Tentu saja, Roro Jonggrang yang baru saja kehilangan ayahnya tidak akan pernah sudi menerima lamaran Prabu Bandung Bondowoso. Engkau adalah pria yang telah menyengsarakan rakyatku. Tak usah kau berharap akan kuterima lamaranmu itu, ujar Roro Jonggrang dengan berani. Terlebih, ia pun tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang jahat dan kejam, sehingga ia dengan tegas dan berani menolak lamaran Bandung Bondowoso. Namun, mendengar lamarannya ditolak, Bandung Bondowoso murka dan merasa tak dihargai. Jika kau tak menerima lamaranku ini, lihat saja, kerajaan ini dan semua rakyatnya yang akan menanggung seluruh akibatnya, ancam sang Prabu. Pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Akan kuberi waktu untuk memutuskan, sambungnya lagi dengan nada congkak. Putri Boko yang berhati lembut menjadi bimbang dan takut dengan ancaman tersebut. Ia sungguh khawatir melihat rakyatnya harus menderita karena keputusan yang salah. Semalaman, Roro Jonggrang sibuk memikirkan cara untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso. Tidak mudah baginya memutuskan untuk menghindari lamaran pria jahat tersebut dengan tidak mempertaruhkan keselamatan rakyatnya. Namun karena kecerdikannya, ia berhasil menemukan ide yang mana Bandung Bondowoso tak mungkin bisa menyanggupi. Pada keesokan harinya, Putri Boko memberanikan diri untuk menemui Bandung Bondowoso untuk membicarakan masalah ramalan kemarin. Dengan penuh taktik, ia berkata tegas, "Aku akan terima lamaranmu dengan beberapa syarat. Jika kau dapat menyanggupi, aku akan menerima lamaranmu. Namun jika tidak, jangan pernah mengharapkanku lagi," kata Roro Jonggrang dengan berani. "Syarat apa itu? Cepat katakan. Apapun jika itu bisa menjadikan lamaranku diterima, aku akan menyanggupinya,"
kepala sang Prabu tak kalah percaya diri. Roro Jonggrang kemudian berkata bahwa ia ingin dibuatkan 1000 buah candi dan 2 sumur mata air hanya dalam waktu semalaman. Ia yakin bahwa hal itu tak mungkin bisa diselesaikan oleh Bandung Bondowoso. Namun secara tak terduga, Prabu pun dengan sombongnya menjawab, "Baiklah, jika itu maumu, akan kubangun 1000 candi dan mata air itu dalam 1 malam. Apa hanya itu permintaanmu?" Ucap Bandung Bondowoso membuat Roro Jonggrang takut jika benar sang Prabu akan bisa menyanggupinya. "Bagaimana jika itu terjadi? Aku tak mau dipersunting pria yang telah membunuh ayahku," ucap Roro Jonggrang gundah dan gelisah. Pada malam harinya, Bandung Bondowoso langsung bergegas cepat membuat 1000 candi dan 2 sumur permintaan sang putri. Seperti biasa, ia mengerahkan seluruh pasukan jin untuk membantunya menyelesaikan itu hanya dalam waktu semalam. Mengetahui hal tersebut, Putri Boko menjadi gugup dan gelisah. Ia khawatir jika Bandung Bondowoso berhasil memenuhi syarat yang tak masuk akal itu. Ia kembali sibuk memikirkan cara untuk menggagalkan pembangunan candi tersebut. Dan seketika, ide pun muncul di waktu yang krusial. Roro Jonggrang berusaha untuk mengecoh pasukan jin Bandung Bondowoso jika hari sudah pagi. Ia menyuruh semua dayang istana untuk membakar jerami di timur istana. Selain itu, ia memerintahkan untuk membunyikan lesung dan menabur bunga-bunga yang wangi. Hal tersebut membuat ayam-ayam terbangun dan berkokok. Mereka mengira hari sudah pagi. Strategi itu pun tampaknya berhasil. Pasukan jin Bandung Bondowoso dengan mudah terkecoh. Mereka mengira fajar telah tiba. Karena melihat langit di timur berwarna merah dan ayam pun telah berkokok. Pasukan jin langsung bergegas pergi dan menghilang. Melihat itu, Putri Boko senang dan menganggap strateginya telah berhasil. Nah, kisah Candi Prambanan yang terbangun megah dimulai dari sini, di mana Bandung Bondowoso telah merampungkan hampir seluruh bagian candi dalam waktu semalam itu. Namun, ia seketika tersadar bahwa candi yang berhasil selesai adalah berjumlah 999 candi. Bandung Bondowoso pun marah besar. Namun tentu saja ia tetap tak bisa menghentikan kepergian pasukan jinnya. Semakin marahlah Bandung Bondowoso saat ia sadar bahwa ini semua adalah ulah Putri Boko untuk menggagalkan pembangunan candi itu. Ia pun bergegas menemui Putri Boko. Dia marah besar dan tak terima dengan semua tipu muslihat yang ia terima dari seorang wanita yang sangat dicintainya. Dengan amarahnya, ia menggenapkan jumlah candi menjadi 1000 dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca. Kisah Roro Jonggrang yang memilukan hati berhenti sampai di sini. Apa aja sih amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas? Pertama, sebagai manusia hendaklah berbuat baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Hal ini dikarenakan apabila seorang berbuat jahat, maka orang itu akan mendapatkan balasan berkali lipat dari kejahatan yang sebelumnya dilakukan. Kedua, kita tidak boleh berbohong. Apabila kita berbohong, maka orang-orang yang dulunya percaya pada kita tidak akan pernah percaya lagi terhadap kita. Orang-orang tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita karena kita sering berbohong. Ketiga yaitu, kita harus memiliki kesabaran yang besar, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan harus dipikir dengan matang dan dengan kesabaran yang besar.